Oke, Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Perkenalkan kami dari kelompok HIS 06. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas proyek akhir kami dengan judul Sistem terintegrasi manusia dan teknologi dalam ergonomi kerja. Nah, pendekatan ini menggunakan ilmu antropometri, biomekanika, dan K3 untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Oke, untuk pendahuluannya, di sini kita akan membahas tiga pokok bagian utama. Yang pertama itu ada definisi Human Integrated System, yang kedua tujuan integrasi teknologi dan manusia, dan ketiga manfaat Human Integrated System. Nah, pembahasan pertama adalah mengenai Human Integrated System, di mana Human Integrated System ini merupakan pendekatan yang mana dilakukan penggabungan antara peran manusia dan juga sistem teknologi secara terpadu. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi yang meningkatkan efisiensi kerja sekaligus untuk menjaga keselamatan secara optimal. Kemudian untuk tujuannya, pendekatan ini untuk memastikan bahwa teknologi ini tidak hanya menjadi alat bantu, namun juga selaras dengan kemampuan, keterbatasan, dan kebutuhan penggunanya di lingkungan kerja. Adapun manfaatnya adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja secara signifikan. Selain itu juga pendekatan ini demi menjaga keselamatan pengguna secara optimal. Oke, selanjutnya untuk latar belakang penelitian bahwa melihat pentingnya aspek antropometri karena penerapan aspek antropometri dalam perencanaan produk dan fasilitas kerja ini sangat diperlukan karena berperan dalam meningkatkan kenyamanan dan juga efisiensi pekerja di berbagai sektor, terutama di sektor manufaktur. Kemudian juga untuk mendapatkan manajemen antrean efektif. Karena ini merupakan salah satu fokus dalam ergonomi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Selain itu juga untuk menerapkan K3, yaitu desain berbasis ergonomi untuk membantu menjaga kesehatan dan kenyamanan pekerja. Hal ini sangat penting untuk sektor manufaktur yang mengedepankan produktivitas tanpa mengabaikan kesejahteraan pekerja. Nah, adapun untuk rumusan masalahnya, yang pertama mengenai prinsip antropometri, yaitu bagaimana sih menerapkan prinsip antropometri dalam perencanaan tempat kerja untuk menjaga kenyamanan postur dan meminimalkan cedera. Yang kedua, apa manfaat penerapan biomekanika dalam desain peralatan kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan. Yang ketiga, faktor antropometri apa yang perlu diperhitungkan agar alat sesuai dengan kondisi fisik kerja. Dan keempat, bagaimana desain grafis improvement mendukung faktor ergonomi. Kelima, bagaimana integrasi konsep kelelahan kerja dan pengelolaan energi dalam pengaturan jam kerja dan istirahat. Oke, selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, itu ada penerapan antropometri. Untuk menerapkan antropometri untuk menciptakan postur kerja yang nyaman dan mengurangi cedera. Kedua, mengidentifikasi manfaat biomekanika dalam desain alat kerja. Yang ketiga, menerapkan pengelolaan kelelahan dan konsumsi energi dalam pengaturan kerja. Keempat, mengimplementasikan prinsip K3 terintegrasi dengan antropometri dan biomekanika. Kelima, menambah literatur Human Integrated System. Kan menganalisa teori antropometri. Yang pertama, antropometri merupakan ilmu pengukuran dimensi tubuh manusia. Ilmu ini terbagi menjadi antropometri statis dan juga dinamis. Yang kedua ada antropometri statis, yang ini melibatkan pengukuran tubuh dalam posisi diam standar. Untuk dinamis ini diukur saat kita bergerak atau melakukan aktivitas. Untuk penerapan data antropometri ini digunakan untuk mendesain tempat kerja, peralatan, dan lingkungan. Untuk pedoman pengukurannya, ini pedoman pengukuran posisi tubuh tentang memastikan data akurat. Karena hal ini penting untuk menganalisis ekonomi dan desain produk. Selanjutnya, pada landasan teori biomekanika, interaksi fisik dalam biomekanika kerja mempelajari antara pekerja dengan alat, mesin, dan material untuk meningkatkan kinerja. Tujuannya adalah untuk mencegah gangguan muskuloskeletal atau MSDS
yang sering terjadi pada pekerja. Analisis model biomekanika, statis, dan dinamika digunakan untuk menganalisis gaya torsi yang ada pada tubuh. Analisis ini membandingkan dengan kapasitas otot manusia untuk memprediksi postur kerja yang berisiko. Perhitungan seperti Recommended Weight Limit atau RWL dan Lifting Index atau LI untuk membantu menentukan batas aman pada pengangkatan beban. Tujuannya untuk mengurangi risiko kerja akibat pengangkatan beban yang berlebihan. Lalu selanjutnya, landasan teori pada kelelahan dan konsumsi energi. Kelelahan fisik dan mental muncul akibat beban kerja yang melebihi kapasitas tubuh. Hal ini mempengaruhi performa dan konsentrasi setiap individu. Lalu, konsumsi energi tubuh meningkat seiring intensitas dan durasi kerja. Peningkatan ini dapat diukur melalui denyut jantung dan rumus baku energy consumption. Fungsi otot dan kognitif memiliki hubungan erat yang mempengaruhi ketahanan kerja. Keseimbangan antara keduanya penting untuk menjaga performa. Pengaturan beban kerja dari waktu istirahat penting untuk mengelola stres fatigue pada kerja setiap harinya. Hal ini juga menjaga produktivitas para pekerja dan serta untuk meningkatkan keselamatan kerja. Pada metodologi penelitian yang kami lakukan, ada lima metodologi yang kita gunakan, meliputi identifikasi masalah, perumusan masalah, pengumpulan data, analisa masalah, dan perancangan solusi. Pada identifikasi masalah, kita mendapatkan observasi kondisi standing hanger dan cacat kekurangan yang ada. Langkah ini bertujuan untuk memahami masalah utama yang perlu diselesaikan. Pada perumusan masalah, kita menemukan bahwa membuat skema menganalisa sumber masalah yang ditemukan. Proses ini membantu memperjelas akar permasalahan untuk langkah selanjutnya. Dalam pengumpulan data dilakukan meliputi pengukuran dimensi, kekuatan material, dan melakukan dokumentasi yang diperlukan. Data yang dikumpulkan menjadi dasar untuk analisa dan perancangan solusi. Pada analisa masalah, kita menggunakan fishbone diagram atau metode 5W, 5 whys untuk menemukan penyebab utama. Analisa ini untuk memastikan solusi yang dirancang tepat pada sasarannya. Pada perancangan solusi, pembuatan konsep perbaikan, gambar before after, dan spekulasi teknis. Langkah ini untuk menghasilkan desain yang siap untuk diimplementasikan. Dari data antropometri yang kita buat, ditemukan bahwa dimensi tubuh pekerja menunjukkan tinggi bahu rata-rata 143 cm dengan deviasi sekitar 8,5 cm. Jangkauan tangan ke atas rata-rata mencapai 204,2 cm dengan standar deviasi 2,8 cm. Sedangkan panjang lengan rata-rata pekerja adalah 74,15 cm dengan standar deviasi 0,35 cm. Analisa awal dengan menggunakan rumus NIOSH, RWL dan awal dan akhir dihitung menggunakan faktor multiplikatif seperti AM, VM, DM, EM, FM, dan CM. Kondisi awal dengan FM sama dengan 0 menghasilkan RWL sama dengan 0. Dan LI yang tidak terhingga menunjukkan risikonya sangat tinggi. Setelah pengaturan frekuensi dan jeda kerja, ditemukan bahwa FM memiliki nilai 0,45
dengan RWL yang meningkat. Saat LI turun ke 1408, namun hasil berada dalam kategori cukup berbahaya. Pada perhitungan biomekanika dapat dilihat dengan perhitungan gaya kompresi yang lebih dari 3.400 Newton. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja memiliki risiko tinggi dan perlu perhatian yang khusus. Pada analisis fatigue dan konsumsi energi, ditemukan bahwa konsumsi energi berdasarkan repetisi dengan frekuensi 6, 8, dan 10 repetisi menghasilkan konsumsi energi 3,43, 3,73, dan 3,93 kilokalori. Sedangkan korelasi intensitas kerja dan energi sangat kuat, yaitu 0,9934 antara intensitas kerja dan konsumsi energinya. Hasil evaluasi risiko kerja menggunakan sistem REBA. Skor REBA menunjukkan sebelum perbaikan adalah 7, menunjukkan risiko yang sedang yang memerlukan perubahan segera. Setelah menggunakan perbaikan dari desain tersebut, pengolahan data antropometri dan biomekanika. Dimensi alat disesuaikan dengan mengukur tubuh pekerja untuk kenyamanan dan keamanan. Selanjutnya yaitu analisis dan perbaikan desain. Yang pertama yaitu material dan sistem katalog ganda. Perbaikan desain melibatkan penggantian material dan penambahan sistem katalog ganda. Tujuannya untuk mengurangi beban angkat pada standing hammer. Kedua, dimensi platform yang disesuaikan. Dimensi platform yang telah didesain ulang diubah menjadi ukuran 202 ke 80 cm untuk meningkatkan stabilan. Penyesuaian ini juga memberikan fleksibilitas lebih untuk penggunaan alatnya. Ketiga, ergonomi pengait berdasarkan antropometri. Ketinggian pengait disesuaikan berdasarkan data antropometri pekerja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan postur kerja yang lebih ergonomis. Yang keempat, efisiensi dan penurunan risiko. Hasil perbaikan meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi risiko cedera. Dengan skor akhir risiko ergonomi berhasil diturunkan dari medium ke low risk. Kesimpulan, keterbatasan desain awal. Desain awal alat memiliki keterbatasan kapasitas dan risiko ergonomi medium risk. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja. Yang kedua itu penerapan biomekanika dan antropometri. Penerapan biomekanika dan antropometri berhasil menurunkan risiko menjadi low risk. Angka ini membuktikan efektivitas pendekatan ekonomi dalam mengurangi risiko kerja. Yang ketiga, konsumsi energi dan beban kerja. Konsumsi energi rata-rata 3,70 kcal dengan MET 3,8 sampai 5,7 menunjukkan pekerjaan moderately heavy labor dalam batas aman. Data ini mengindikasikan bahwa beban kerja masih dalam tingkat yang dapat diterima. Keempat, korelasi intensitas kerja dan energi. Terdapat korelasi kuat antara intensitas kerja dan konsumsi energi. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan intensitas kerja untuk efisiensi energi. Untuk yang terakhir, pada bagian saran, yang pertama yaitu pencegahan kelelahan kumulatif dengan pertama terapkan mikrobik untuk mencegah kelelahan kumulatif meskipun beban kerja aman. Lalu langkah ini membantukan menjaga produktivitas dan kesehatan pekerja dalam jangka panjang. Yang kedua, pelatihan ergonomi. Lakukan pelatihan ergonomi agar operator menggunakan alat sesuai postur ideal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko cedera akibat penggunaan alat yang tidak tepat. Yang ketiga, yaitu pemantauan kesehatan berkala. Pemantauan denyut nadi, denyut jantung, dan tingkat kelelahan secara berkala untuk
kendali beban kerja. Pendekatan ini memastikan beban kerja tetap dalam batas aman bagi pekerja. Yang keempat, desain alat dan opsional. Kembangkan desain alat dengan material ringan dan tahan lama tanpa mengorbankan stabilitas. Desain ini meningkatkan efisiensi kerja sekaligus mengurangi beban fisik pekerja. Dan yang terakhir, yang kelima, sistem pengaturan ketinggian. Integrasikan sistem pengaturan ketinggian fleksibel agar alat sesuai bagi ukuran tubuh pekerja. Fitur ini memberikan kenyamanan untuk mendukung postur kerja yang sehat. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.